Assalamualaikum. Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan sekelilingnya mulai tahun 1803 hingga 1838, khususnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Awalnya perang ini terjadi karena perbedaan prinsip tentang agama, tapi lama-lama menjadi perjuangan melawan penjajah. Sejarah Perang Padri tidak beda jauh dengan Perang Saudara. Maksudnya perang saudara antara sesama penduduk Sumatera Barat. Diawali dengan timbulnya perbedaan pendapat antara sekelompok ahli agama Islam yang disebut dengan kaum Padri dengan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung dan di sekitarnya. Kaum Padri menilai bahwa kebiasaan kaum adat yang berlawanan dengan syariat Islam, kebiasaan yang berlawanan seperti judi, sambung ayam, penggunaan obat terlarang, konsumsi miras, dan penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Tiga kaum adat ini membuat kaum Padri marah sehingga meletuslah Perang Saudara di tahun 1803. Perang saudara antar sesama Mandailing dan Minang. Pemimpin kaum Padri adalah Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Meningsah. Perang Padri adalah peperangan melawan penjajah yang mengorbankan banyak hal, mulai dari waktu yang cukup lama, harta benda, dan banyak jiwa. Hasil akhir dari peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Dampak lainnya seperti runtuhnya Kerajaan Pagaruyung, menurunnya ekonomi masyarakat Minang, dan membuat orang-orang berpindah dari area konflik. Sebab terjadinya Perang Padri. Latar belakang terjadinya Perang Padri sebenarnya diawali oleh keinginan kaum Padri yang ingin memperbaiki moral masyarakat Minangkabau. Haji Sumanik, Haji Miskin, Haji Piobang ingin memperbaiki syariat Islam masyarakat Minangkabau. Niat mulia mereka menarik banyak orang termasuk tokoh dan ulama Minangkabau yang bernama Harimau Nan Salapan. Strategi kaum adat dan Kerajaan Pagaruyung meminta bantuan Belanda. Sultan Tangkal Alam Bagagar memimpin kaum adat untuk berunding dengan Belanda. Meskipun demikian, Sultan Tangkal Alam Bagagar tidak berhak mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung, tapi mereka tetap juga ikut perjanjian. Karena perjanjian ini, Belanda menganggap Kerajaan Pagaruyung menyerah ke pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu, Padang dipimpin oleh Residen James II. Belanda menyerang daerah Sulit Air dan Simawang yang dipimpin oleh Kapten Dienema dan Kapten Govinet. Lalu Belanda membangun benteng Van der Kapellen di daerah Batu Sangkar. Strategi kaum Padri, regroup, dan gerilya. Setelah kalah dari Belanda, kaum Padri mulai menyusun kembali kekuatannya di Lintau. Lalu di Baso, kaum Padri berhasil membuat Kapten Govinet terluka parah hingga meninggal. Dipimpin Tuanku Nan Renceh, kaum Padri berjuang terus hingga Belanda kembali ke Batu Sangkar. Perang Padri adalah salah satu contoh perang gerilya di Indonesia. Strategi Belanda gencatan senjata. Dengan nama Perjanjian Masang, Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan gencatan senjata. Akhirnya, lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Bahasa Padangnya bernama Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Strategi Belanda menguasai titik vital. Belanda mulai berperang lagi setelah gencatan senjata yang dipimpin oleh Letkol Elot. Belanda melanggar perjanjian dan mulai menyerang Lintau dan Pandai Sikek. Wilayah ini menghasilkan senjata api dan mesiu, lalu membangun Fort de Kock di Bukit Tinggi. Setelah itu menaklukkan Lohak Tanah Datar pada tahun 1831. Strategi kaum Padri dan kaum adat bersatu kita teguh. Pada tahun 1833 muncullah kompromi di antara dua kaum ini. Tiba-tiba di tanggal 11 Januari 1833 ada serangan mendadak ke kubu-kubu pertahanan Belanda. Kecurigaan orang Belanda mengarah ke Sultan Tangkal Alam Bagagar. Di titik inilah Belanda sadar bahwa kini kaum Padri dan kaum adat sudah bersatu.
Strategi Belanda penyerangan Bonjol. Pada tahun 1835, serangan lebih diarahkan ke Bonjol. Benteng Bonjol dikepung hingga jatuh pada tanggal 16 Agustus 1837. Tapi, Tuanku Imam Bonjol berhasil selamat dari kepungan ini. Takdir akhir Tuanku Imam Bonjol. Aliansi kaum Padri dan kaum Adat sudah melemah. Tuanku Imam Bonjol terus berusaha mengkonsolidasi pasukan Sumatera Barat. Memang wajar karena mereka terus-menerus berperang hingga mencapai batas. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerahkan di Belanda. Beliau ditangkap dan dibuang ke berbagai tempat, mulai dari Cianjur, Ambon, dan Minahasa. Akhirnya beliau meninggal di tempat pengasingannya. Akhir Perang Padri. Akhir dari Perang Padri, akhir yang buruk untuk semua etnis Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan Belanda menguasai benteng Bonjol pada tahun 1837. Perang masih terus berlanjut hingga pertahanan terakhir kaum Padri di Rokan Hulu dikalahkan oleh Belanda pada tahun 28 Desember 1838. Tuanku Tambusai yang waktu itu memerintah Rokan Hulu mundur dan pindah ke Negeri Sembilan yang terletak di Semenanjung Malaya. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumbas oleh Belanda. Pandangse Bovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandisa. Sekian video dari kelompok 2. Semoga bermanfaat.